Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wal istiqamah wa amarna bid'awatil islamiyah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'du wa ba'da tahiyah. Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda yahtubu fi hajjatil wada' ittaqullaha wa sallu khamsakum wa sumu syahrakum wa addu zakat amwalikum wa ati'u umarakum tadkhulu jannata rabbikum. Rawahu Tirmidzi. Sadaqallahu wa sadaqa rasuluh. Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Siddiq sebagai DKM Masjid At-Taqwa Samsat Jakarta Barat, yang saya muliakan segenap para pejabat, para tokoh masyarakat, para pengurus dan juga para karyawati Samsat yang semuanya kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak haji, ibu haji, TNI, polisi, militer, semuanya hadirin sidang jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita atas izin Allah, sesuai dengan rencana Allah juga kita sama bisa bersilaturahmi, bertatap muka dalam rangka thalabul ilmi, menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah ridho, amin. Dan sholat jamaah kita tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang jelas itu pahalanya lebih besar daripada yang sholat sendirian. Alhamdulillah. 27 derajat Bapak-bapak sekalian mendapatkan itu. Dan di suasana kita yang seperti ini, memang dunia makin panas, di luar kita juga panas. Alangkah indahnya kita berteduh. Salah satu tempat berteduh yang paling indah itu yang musola dan masjid. Setuju Pak? Setuju. Dimana saja Bapak ke Jabodetabek, apalagi pergi ke Arab Saudi. Kalau Bapak jam segini di Arab Saudi berkeliaran di luar, meleleh itu Pak. Panasnya luar biasa ya. Yang sudah mondar-mandir ke Arab Saudi bisa merasakan. Karenanya biasa pas zuhur kita jamaah di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, itu AC-nya luar biasa dinginnya, dan sama lah di Samsat ini juga dingin. Kalau kurang dingin tinggal ngomong aja ditambahin. Itu di Madinah Bapak, walaupun cuaca Arab Saudi panas, pas Bapak masuk luar biasa dinginnya ya. Terlebih di waktu sholat subuh. Subhanallah. Kemudian kita nanti bolak-balik ke Mekah Madinah ya Bayan. Amin. Jadi rukun Islam yang kelima itu memang diwajibkan hanya sekali. Tapi kalau Bapak bisa berulang kali ya nggak apa-apa, lebih afdal itu kan. Karena apa? Biasanya orang ingin memperbaiki satu haji ke haji yang lain, satu umroh ke umroh yang lain. Karena al-umroh bainal umroh itu kafaratul lima bainahuma. Kalau kita pergi umroh, dari satu umroh ke umroh itu menjadi penebus dosa-dosa kita. Amin. Nah, terlebih yang belum umroh Pak, segera awal itu bismillah, labbaik Allahumma umrotan. Orang umroh itu Pak Ustadz berapa duit sih? Kecil kan? Kalau dibandingkan pahala yang dijanjikan kepada kita semua. Saudara,
ini yang harus kita syukuri. Pertama itu kita bisa hadir di majelis yang seperti ini, dan sebagai ketua lembaga dakwah NU Jakarta Barat, saya mendukung program pemerintah ya, dalam hal ini Dispenda dan juga Samsat. Mudah-mudahan se-Indonesia sama gitu ya, punya gerakan moral, spiritual, bimbingan rohani ya kan. Ini harus dicontoh nih oleh perkantoran yang lain. Seperti ini Pak, dari Senin sampai Jumat. Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu kultum zuhur, kemudian dilanjut Jumatnya itu khutbah Jumat. Subhanallah. Sabtu minggunya libur ngaji, tapi kita ngaji lagi di masyarakat kita, di lingkungan kita, di masjid kita, yang bapak-bapak semua tempat tinggalnya masing-masing. Betapa kita selalu dipenuhi ilmu-ilmu Allah yang ini akan meningkatkan derajat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak sekalian, ini bulan Maulid yang luar biasa ya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak Bapak salawat, terutama di akhir zaman yang luar biasa. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Kesempatan mulai ini Bapak, karena saya semoga bisa bersharing nyambung silaturahmi, saya akan bacakan kitab saja supaya menambah wawasan kita. Tapi sama, karena kalau saya ceramah bebas mungkin maknanya sama, tapi ini lebih ada referensi yang bisa kita bawa sehingga lebih manfaat, yaitu satu pembahasan yang luar biasa kita sering dengar, tapi sesungguhnya satu redaksi inilah yang membuat kita bisa bahagia, namanya redaksi takwa. Kita bisa bahagia dengan takwa. Amin. Kita bisa dapat duit juga dengan takwa. Amin. Kita dijamin kehidupan dunia akhirat kita bahagia juga dengan takwa. Amin ya rabbal. Ini dalam kitab Durratun Nasim disebutkan Allah Ta'ala berkata, siapa Allah? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang beriman, ittaqullah, takwalah kepada Allah. Kita komunikasi aja Pak, jadi nggak ngantuk Pak. Haqqa tuqatih, dengan takwa yang sesungguhnya. Jadi nggak boleh main-main orang takwa. Wa qala, dan berkata siapa Allah Ta'ala, fattaqullah mastata'tum, maka takutlah kepada Allah mastata'tum, semampu Bapak. Jadi kalau Bapak sakit, ya takwanya versi orang sakit Pak. Kalau kita punya orang tua umur 70 tahun, takwanya ya takwanya umur 70 tahun. Nggak apa-apa dia pakai tongkat, sholatnya duduk. Nah Bapak-bapak yang sehat-sehat ini, mastata'tum itu sudah semaksimal mungkin. Kalau kita lagi sehat, lagi prima, sholatnya bisa khusyuknya luar biasa. Tapi kalau orang yang sakit kan wajar. Ya Allah, misalnya Bapak sakit gigi aja, sholatnya berbeda. Betul? Bapak lagi sehat, saya Pak Ustadz kalau lagi sehat tahiyatul masjid bisa 2 rakaat, zikir. Kemudian qobliyah Ustadz, alhamdulillah. Habis itu sholat jamaah, ba'diyah. Habis ba'diyah Ustaz saya baca Quran sedikit. Saya memang nggak banyak-banyak nih, satu muka saya 1 juz, 1 ayat. Kalau 1 juz kebanyakan kan, Bapak keburu jam kerjanya habis 2 ayat, 3 ayat. Nah, ini dilatih seperti itu. Namanya ketakwaan sesuai dengan istata'tum, sesuai dengan kemampuan. Wahadil ayatu, bermula ayat ini mubayyinatun lil muradi minal ula. Ayat yang kedua ini menjadi penjelas ayat yang pertama. Wa qala ta'ala, berkata siapa Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa qulu, ini Pak, ini penting nih, wa qulu, dan berkatalah kalian qaulan sadida, dengan perkataan yang baik, yang lemah lembut. Sadida lawannya syadida. Kalau Bapak
ngaji antara sin dan shin itu harus beda. Sadid ngomongnya lain, lemah lembut, lunak. Itu ciri-ciri bertakwa. Mau kemana mas? Saya mau ke Jawa. Mau kemana? Saya mau ke kantor sama sajarnya enak pak. Tapi kalau orang keras ngomongnya keras mulu pak. Ya contoh di daerah-daerah tertentu kan ada yang bahasanya kasar gitu ya. Termasuk orang Arab Saudi itu karena memang lahirnya di tengah batu kayak begitu pak, teriak-teriak dulu kan orang Arab. Mudah-mudahan kalimat qulu qawlan sadida itu yang diturunkan kepada kanjeng Nabi biar orang Arab itu ngomongnya nggak bengak-bengok. Apa itu bengak-bengok? Teriak-teriak dulu. Waduh, kalau gitu bagaimana Pak Ustadz? Saya kan polisi, saya tentara, saya harus keras suara saya. Itu beda urusannya Pak. Itu Pak polisi, Pak tentara ngomong harus keras Pak. Ya kalau nggak keras kan nggak berwibawa, itu beda urusannya. Tapi kalau Pak polisi, Pak tentara pulang ke rumah ngomongnya masih keras juga sama bininya, ribet urusannya Pak ya. Jadi kita ini kadang-kadang hebat di luar, dihormatin di luar, ya, di panggung hebat, di kantor hebat, nyampe rumah kita melempem ngadepin bini. Jadi kalahnya sama bini gitu ya. Nah itulah laki-laki. Jadi waktu lu kaulan sadida ngomongnya lemah lembut, melayani masyarakat juga lemah lembut, ya kan, menghadiri pernikahan, kemudian sambutan dan lain sebagainya. Itu yang diajarkan oleh agama. Wal ayatu bil amri bit taqwa kasirah. Ayat tentang perintah takwa kasirah. Kasirah itu banyak Pak. Maklumah dimaklumi. Waqala dan berkata siapa ta'ala Allah ta'ala yang maha tinggi. Wa may yattaqillah man siapa orang yattaqillah yang bertakwa pada Allah yaj'al lahu makhraja. Ini ayat yang populer nih Pak. Pasti dikasih solusi oleh Allah. Makhraja itu gini Pak. Kharaja artinya keluar. Yakhruju sedang keluar. Makhrajan tempat pengeluaran. Tapi makna makhraj di sini adalah solusi kalau bahasa keren. Jadi orang yang bertakwa itu dikasih solusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Bapak percaya, kalau Bapak nggak percaya itu beda pasal. Jadi kalau syaratnya Bapak pengen dikasih solusi oleh Allah, bagaimana Pak Ustadz biar lunas utang kita? Ini itu yang sama Ustadz juga sama. Kita kalau bisa baca doa biar lunas utang. Ada Ustaz amalan dari Habib, dari Kiai, amalin aja. Anda sholat sunnah khusyuk itu ya 4 rakaat baca kulhunya sekian kali. Ya kalau yang percaya Bapak yakin Allah akan bayar utang lunas kita, Bismillah kerjakan. Ada yang puasanya puasa nasi doang, tapi ikan makan. Nasi, lontong, lepet nggak makan, tapi ikan, telur, apa boleh Pak? Nanti suatu hari dirubah, orang mangan nasi, nggak makan ikan, nggak makan ini, tapi masih boleh makan nasi. Itu dalam rangka melatih menahan hawa nafsu di kalangan orang yang ikut thariqah ya Pak ya. Jadi Bapak sekalian, siapa yang bertakwa pada Allah pasti dikasih solusi. Ini dibawa pulang Pak. Yang takwa pada Allah pasti dapat solusi. Yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Pasti dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang tanpa diduga. Rezeki yang tanpa diduga, bahasa kitanya apa tuh? Rezeki nomplok, rezeki kaget, kita nggak pengen, nggak ngarep-ngarep, tapi entuk gitu Pak. Bapak hadir di suatu acara, kemudian Bapak minta doa sama Allah, baca sholawat yang banyak, tiba-tiba Bapak pulang diamplopin. Atau Bapak nolongin orang yang di pinggir jalan, ternyata yang kita tolongin itu orang kaya. Dan dia orangnya baik, kemudian Bapak ditraktir makan padang. Namanya rezeki kan nggak harus uang Pak. Nah begitulah kira-kira. Waqala dan berkata Ta'ala yang maha tinggi Allah, in tattaqullah, jika kalian bertakwa pada Allah yaj'al, maka dijadikan siapa yang jadiin Allah lakum kepada kamu furqana. Orang takwa itu ada pembeda, jidatnya aja beda. Yang ahli wudu, yang biasa bangun malam dan nggak bangun malam kelihatan. Iya benar, Bapak yang biasa bangun malam siang ngantuk, mudah-mudahan tahajud tuh.
Saya sama Pak. Jadi kalau kita bangun malam jam 3 tahajud, setengah jam 1 jam, menjelang subuh ngantuk tuh Pak. Makanya nek arep tahajud saya kasih kunci Pak. Jangan jam 2, jangan jam 3 Pak. Menjelang subuh aja tahajud itu. Kalau subuh sekarang setengah 5 misalnya, Bapak tahajud dari jam 4. Jadi nyambung subuhnya dan nggak kebablasan turu maneh. Tapi kalau jam 2 dia udah tahajud, pasti tergoda tidur lagi. Subuh salatu khairun minan naum. Soal masih anget bakar. Nah, itu godaan. Ada rumusnya Pak kalau tahajud. Dan saya pernah ngasih wejangan dimanapun, nek sholat tahajud nggak usah banyak-banyak. Umur kita ini yang gocap nih 50-60 tuh, kalau kuat ya tahajud 2, sholat tobatnya 2, sholat hajatnya 2, witirnya nek kuat 3. Kalau nggak kuat ya 1. Ini ngasih amalan nggak usah yang susah-susah Pak. Kalau detail loro, sholat tobatnya 2, sholat hajatnya 2, witirnya 1. Witir 3 ya alhamdulillah. Kalau nggak kuat, kamu pinggang nih Pak Ustadz nih. Saya baru sholat mengantuk. Makanya rumusnya kalau bangun tahajud bikin kopi Pak. Tangi turun dan nyekleknya kopi dhisik, ya kan? Ngopi sebelum tahajud. Biasanya nggak tahajud duluan. Bikin apa? Setelah bikin kopi apa? Bikin status. Tahajud yuk gitu. Jadi kopinya yang dimunculkan. Kenapa kita bikin kopi waktu tahajud? Biar tahajudnya nggak ngantuk. Itu cakep tuh Pak. Emang boleh Pak Ustadz tahajud sambil ngopi? Allahu Akbar. Ngopi dulu batal tahajudnya. Yang boleh itu sebelum Allahu Akbar ngopi dulu. Nanti assalamualaikum karena anggap dulu dia ngopi dulu. Boleh nggak? Ya boleh banget. Udah megang tasbih, Ustaz, saya mau ngamalin sholawat 100 kali. Allahumma sholli ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, Allahumma selamat. Bebaslah redaksinya. Ngantuk. Minum kopi boleh nggak? Boleh banget Pak. Baca istighfarnya 100 Ustaz. Deglut, ngantuk, ngopi. Nah gitu Pak. Wah ini rumusnya sope, rumus Ustaz Cakmur. Jadi kalau tahajud sambil ngopi, ya silahkan aja. Yang ngopi merokok siapin aja. Makanya orang-orang kelas tertentu Pak, kalau bikin rumah, Bapak bikin tuh sholat tahajudnya di pojokan sono. Rumah kita tuh kita setting, pasangin tasbih, pasangin Quran, ada sajadah di situ. Yang dimana Bapak semedine ning kono iku. Tafakurnya selalu di situ, bojone jangan boleh ganggu. Bikin Bapak, mau di kamar, mau di mana aja, pokoknya pojok lah, pojok sono kita kasih sajadah, dikasih pembatas. Itu di rumah kita Pak, itu lebih bagus. Yang rumahnya gede bisa lah disetting. Yang rumah kecil aja juga bisa. Insya ya Rasulullah sendiri ketika beliau bangun malam, istrinya Siti Aisyah. Istri Aisyah cantik banget, tapi Rasulullah tahajudnya nggak pernah ketinggalan. Kadang minta izin, Aisyah, malam ini kan giliran kamu. Atur nek giliran kan ngapain Pak? Sunnah Rasul kan? Sunnah Rasulnya yang satu itu melulu yang dipikirin. Izin nama Aisyah, boleh nggak saya tahajud? Aku nggak usah main seks sama kamu. Mesti kan pengen main seks. Karena Siti Aisyahnya solihah, ya udah Rasulullah tahajud. Ketika Rasulullah tahajud di mana? Ya sampainya Aisyah. Ya sudah tidur, udah bermesraan, tapi nggak main seks. Malam itu izin tahajud. Karena kalau main seks kan mandi dulu Pak. Lah kalau tahajudnya jam 12 sampai mau mandi dulu. Makanya strategi, metodologi atau cara malam hari bertahajud jangan selagu-lagunya Pak. Kalau Bapak berhadas jam 1 mandi, jam 2 mandi, sehat sih. Tapi kan orang rata-rata malas mandi keramas jam-jam segitu. Nah mandi keramasnya dideketin menjelang subuh tadi itu 3:30 yang cakep mah. 3:30 Bapak mau sholat 11 rakaat juga masih dapat. Zikir, Quran, baca zikir, pegang tasbih. Ini Pak, tafakur, siapa kita, dari mana kita, ya Allah dosa saya banyak. Malu tuh Pak, anak-anak saya biandel bangku. Ini era sekarang nih Pak nih, di zaman globalisasi saya tadi buka YouTube Pak. Bapak kalau nyekolahin bocah hati-hati nih, maaf saya nggak usah nyebut sekolahnya. Anak-anak kita itu ada geng-geng tertentu dan kadang dibully sama temennya di video itu, digebukin sama temennya. Pulang dia nggak cerita ke Bapak. Dilihat Pak sekolahnya di mana, bergaulnya sama siapa.
Lah anak sekarang karena gila sama handphone, masuk rumah, kamar, kunci, klek. Bener apa bener? Nah sekarang di kamar dikunci Pak. Kita ngontok, Tong, udah sholat belum? Susah. Itu handphone yang dibuka apa? Nggak tahu. Bener apa? Kita lihat tuh Pak di internet kalau perlu tuh. Sekarang kan ada ya ilmu sadap nyadap kali ya. Boleh nggak nyadap anak kita atau bini kita gitu? Hanya Pak polisi dah. Jadi disadap dalam arti dilihat tuh handphonenya dikontrol apa? Itu bagian dari ketakwaan juga Pak. Takwanya bukan di bapak. Kalau bapak ini udah lulus di takwanya nih. Anak-anak kita Pak, istri kita juga dilihat. Oh istri saya udah rajin ibadah Pak Ustadz. Alhamdulillah. Tapi anak kita bagaimana? Apalagi yang sekolahnya di umum. Bukan saya jelekin yang umum Pak. Nggak boleh saya juga. Yang di pesantren yang lebih terjaga dikit Pak. Dia nggak megang handphone. Kalau sekolahnya di pesantren, handphone kan nggak boleh. Paling kalau pas lagi kunjungan, baru boleh. Tapi kalau anak sekolah sekarang di tasnya ada handphone, kadang ada rokok, kadang ada minuman apa tahu, Bapak cek. Rokok aja macam-macam tuh Pak di tas anak-anak itu, boleh dilihat ya. Ini bicara pergaulan. Jadi orang yang bertakwa itu Pak keunggulannya ada pembeda. Wa yukaffir ankum dan diampuni. Kalian semua sayiatikum kesalahan kita. Dosa masa lalu dihapus Pak. Amin. Amin. Takwa doang Pak. Jadi orang takwa itu pasti bahagia. Maka judulnya kata, saya tiap Jumat udah dengar Pak Ustadz. Saya ulangi. Karena Bapak tidak percaya kalau takwa itu membuat kita bahagia. Boleh kasih judul. Dengan takwa kita pasti bahagia. Sepakat itu Pak. Karena dengan takwa itu yukafir ankum sayiatikum, salah masa lalu diampuni. Masa lalu dosa saya banyak Pak Ustaz. Kalau dosa masa lalu tidak diampuni, terlalu. Nah, terlalunya memang dia diri kita, maka harus ditobati. Wa yaghfir lakum, dan Allah pasti memaafkan kita, mengampuni kita. Wallahu, dan bermula Allah dzul fadlil azim, Allah yang maha memiliki fadilah azim yang agung. Wal ayatu fil babi katsirah, ma'lumah ayatnya banyak. Wa ammal hadis, adapun hadisnya, nah ini penting nih Pak. Ini hadisnya. Wal awalu an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala bertanya, kila ditanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Abu Hurairah nanya kepada Rasulullah, man akramun nas, siapa orang yang paling mulia? Jawab Bapak kira-kira, siapa yang paling mulia? Yang punya mobil, punya bini, punya investasi banyak, yang pendidikannya tinggi, yang profesor, yang apa gitu. Ternyata jawabannya qala, Rasulullah jawab, aqahum, orang yang paling bertakwa di antara kita semua di masjid ini, itulah yang the best. Saya ulangi Pak, bukan yang kaya, bukan istrinya cantik, punya investasinya banyak, bukan yang pendidikannya tinggi, bukan yang sholatnya begono begini, enggak Pak. Aqahum, biar dia miskin, kalau dia yang paling takwa Pak, itulah orang yang paling mulia dalam perspektif Rasulullah SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Itu salah satu hadis. Nah, untuk memotivasi Bapak supaya rajin ngaji, rajin baca kitab, rajin menghadiri majelis ilmu ini pertanyaannya. Khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam. Orang yang paling hebat dulu di masa jahiliyah itu membunuh, membuat wanita, berjudi, zina, bunuh orang, minuman keras. Itu masyarakat jahiliyah dulu Pak. Khiyaruhum fil Islam. Setelah dia masuk Islam, itulah baru the best. Jadi di masa jahiliyah dia melakukan kejahatan, kemaksiatan, tapi pas masuk Islam dia menjadi keteladanan. Nanti setelah masuk Islam itu dia menjadi manusia pilihan. Idza faquhu, kalau mereka paham agama. Apa itu Ustaz faquhu? Faquhu itu alimu ahkam syar'i. Dia mengetahui hukum-hukum syariat.
Makanya Bapak, kalau kita merasa dulu nggak ngerti, Pak Ustadz saya bodoh, saya nggak ngaji, saya nggak pesantren, saya nggak tahu alif, tajwid saya masih berantakan Ustadz, kalau ngimamin masih dulu, ntar lagi dulu, kulhakul, nggak apa-apa daripada kagak. Makanya Bapak ini nggak ada terlambat, ngaji itu nggak ada terlambat. Oh tulul imam minal mahdi ilal lahdi. Nuntut ilmu terus Pak. Saya tajwid saya malu Ustaz. Saya kalau di kampung saya Ustaz, saya udah haji, tapi suruh baca doa saya nggak bisa. Belajar dong Pak. Kita bisa privat Pak. Ada juga karena mentang-mentang dari Jawa, fasohanya dijawain. Jangan juga Pak. Fasohah itu mau dari Sunda, Sumatera, Jawa harus sama Arabi. Kalau bahasa Arab harus Arab. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Bapak belajar yang Arab. Jangan belajar versi Jawa. Beda lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Nanti Bapak diketawain orang Pak. Jangan ya Pak ya. Mau ustadznya dari Jawa, mau dari Sunda, harus belajar bahasa Arab. Dan masing-masing itu pasokannya beda-beda. Dan disitulah dilihat kualitas ini apa bisa tajwid atau tidak. Nah, itu Bapak kalau ngimamin kayak gitu. Mendingan Bapak bilang gini, Pak urusan ngimamin jangan saya. Tapi kalau suruh sambutan maulid saya masih bisa Pak. Tapi kalau ngimamin jangan, suara saya pas-pasan. Kalau azan gimana? Sebaiknya Bapak harus bisa azan semua. Kadang ini masjid nggak ada yang azan. Mau sholat di kampung kita nggak ada azan. Bapak pahala azan luar biasa itu. Wa man ahsanu qalam, wa man siapa orang yang lebih bagus qalam ucapannya mimman ilallah. Mana yang lebih hebat dari orang azan? Udah azan, suaranya bagus, ngajak orang yang tadi tidur, yang tadi nggak sholat, tadi nggak wudu, ngomong wudu gara-gara dengar suara azan Bapak. Gede apa gede pahalanya Pak? Oh Akbar, Allahu Akbar. Saya nggak bisa begitu Pak Ustaz. Jadi suara-suaramu lah, sementing metu. Nah, penting tajwid Pak. Asyhadu an la ilaha illallah. Yang asyhadu, asyhadu, asyhadu. Asyhadu itu yang baru masuk Islam Pak. Ya, yang baru masuk Islam suruh baca asyhadu, asyhadu. Bapak harus lebih bagus. Tingkatin Pak. Saya ngaji Pak Ustadz dari kecil. Nah sekarang Bapak kelemahannya di mana? Saya tafsir Ustadz lemah, belajar tafsir. Saya tajwid saya masih lemah, belajar tajwid. Saya fikih saya masih lemah, belajar fikih gitu Pak. Jadi ngaji itu ada kelas. Kalau kayak gini kan umum aja Pak. Tapi Bapak boleh nanti berkelompok. Yang pengen Quran pojok sono 10, tafsir pojok, hadis pojok 10 orang. Ini fikih 10 orang. Di Masjid Madinah, Mekah begitu Pak. Tergantung dia senangnya sama siapa, kiainya siapa, ustadznya siapa, ngajinya ilmunya apa. Berarti ngaji itu nggak ada habisnya ya Pak Ustadz. Saya satu pasal aja nggak bisa-bisa. Nah, di sini gunanya Pak ya. Bapak-bapak sekalian yang saya muliakan, baru 12:30 akan saya lanjutkan di salah satu hadis yang sangat penting ini terkait dengan judul kita. Qala berkata, ini Abu Umamah, sami'tu Rasulullah, saya mendengar Rasulullah yaktubu, Rasulullah itu berkhutbah fi hajjatil wada'i, pada saat haji wada'. Ada yang tahu Pak haji wada' itu apa? Haji wada' itu haji perpisahan. Rasulullah itu ketika berhaji pada saat hidupnya itu ada sebelum detik-detik meninggal, itu namanya haji wada'. Haji apa Pak? Wada, minimal Bapak tahu lah. Kalau Bapak umroh ada tawaf wada, benar nggak Pak? Kalau Bapak baru datang ke Mekah ada tawaf kudum, tawaf kedatangan haji. Bapak pergi haji baru ke Mekah, tawaf kudum. Kudum artinya ahlan wa sahlan, tawaf kedatangan. Nek tawaf mau pulang namanya tawaf wada. Haji yang terakhir haji wada, wada'a, tulisannya pakai ain Pak. Faqala, maka bersabda Rasulullah, ini yang kita bawa pulang Pak ya, sama-sama ikutin saya Pak. Ittaqullah wa sallu khamsakum
wasumu syahrakum wa addu zakata amwalikum wa ati'u umara'akum tadkhulul jannata rabbikum. Nah ini Pak, ini ketika haji wada Rasulullah pesennya ini doang. 1, ittaqullah. 2, shollu khamsakum. 3, sumu syahrakum. 4, wa atu zakat amwalikum. Yang kelima, ati umarakum. Ini aja Pak. Mari kita amalkan 5 ini saja, insya Allah kita masuk surga. Amin ya Rabbal. Satu-satu, ittaqullah udah jadi Pak Ustaz. Yang kedua, shollu khamsakum, sholat 5 waktu. Kita semua sholat kan Pak? Sepakat? Sholat ya Pak? Nah kita udah. Wasumu syahrakum, puasanya bulan Ramadan. Kita puasa kan? Alhamdulillah. Wa addu zakat amwalikum, kita sudah bayar zakat Pak Ustaz. Zakat mal, zakat fitrah, pas Ramadan, nggak Ramadan, pas gajian, pas dapat honor, pas dapat infak, dapat rezeki kaget, disedekain nggak? Kain Pak. Ustaz, saya tiap malam Jumat saya nyumbang 50 dus. Kalau ada maulid saya sumbang air. Saya ada maulid saya menyumbang makanan snack. Nah, ini musimnya maulid nih Pak. Melalui mimbar ceramah ini Bapak, yuk malam ini kalau ada yang datang minta sumbangan maulid, dikasih apa dikasih? Dikasih apa diomelin? Kasih aja Pak. Mau Bapak gocap, mau cepek, bilang aja panitia. Itu ente bikin RAB. Apa itu RAB? Rencana anggaran biaya maulid. Berapa itu maulid? 5 juta Bapak. Oh iya, saya nyumbang 10%-nya. Berarti berapa tuh 5 juta? Oh gope. Alhamdulillah. Bisa untuk beli air berapa dus tuh. Kalau snack juga lumayan. Jadi Bapak begitu Pak, kalau ada datang maulid, tapi saya ini nanggung bulan Ustaz, duit saya, dompet saya lagi tipis, ya semampunya. Jangan diusir itu panitia maulid. Ente maulid, yang kemarin maulid, datang lagi panitia maulid, Bapak omelin ini malah. Lawang maulid itu cinta kepada Kanjeng. Bapak kasih aja. Ada panitia maulid bawa proposal, Mas. Karena ini musola yang dekat rumah saya sumbang yang paling besar. Adalah datang lagi tuh datang. Ente maulid dari mana ente? Dari Bogor Pak. Kalau Bapak ragu-ragu ya nggak usah dikasih. Karena nyumbang nggak ikhlas kan nggak diterima Pak. Betul nggak? Ini Bogor bener nggak nih dipakai maulid? Kalau Bapak ragu, tinggalkan keraguan. Islam begitu Pak. Tak mayari buka ilah maulid. Ini wajahnya wajah penipu nih. Bang nggak jelas. Kayaknya minta-minta melulu. Bapak kan hafal, pakai ilmu psikologi aja tahu. Sama Pak di Pondok Kacang daerah saya sama. Ini orang kok tiap hari datang aja minta. Nah, pegel juga kita melihat. Tapi kalau proposalnya jelas, masjidnya jelas, maulidnya jelas, bahkan Bapak bisa kontribusi gini. Untuk maulid penceramahnya siapa? Ngundang Habib misalnya atau Kiai Anu. Berapa untuk penceramah? Sekian. Ya udah untuk penceramah saya yang bayar. Wah, cakep juga tuh Bapak. Jadi bukan masalah nyari nama Pak, masalah nyari nama itu nggak penting. Tapi panitia kan bilang, pokoknya untuk penceramah sudah dihandle oleh pegawai Samsat. Wah, Bapak tinggal di Tangerang, Taman Selatan, kalau ada yang kajian, nama Bapak tersorot juga di depan Rasulullah. Bapak juga dapat syafaat kanjeng Nabi karena mencintai Rasulullah melalui nyumbang maulid. Amin ya Rabbal. Terakhir, ati umarakum. Nah ini Pak ini hebat. Siapapun pemimpin bangsa ini, taatlah kepada umarah kalian. Ini Rasulullah, bukan Cak Nur yang bilang. Umarah itu Pak, umarah. Namanya juga umarah. Amaro perintah, ya'muru sedang memerintah, amron pemerintahan. Umaro itu orang yang memegang kepemerintahan, tukang perintah berarti kan, dari karena memang asal dasarnya amaro ya'muru, innallaha ya'murukum, Allah memerintah kalian. Jadi umaro tukang perintah. Jangankan presiden Pak, RT aja perintah mulu Pak. Udah jadi RT tentang-tentang. Dari RT pengen jadi RW, udah jadi RW pengen jadi lurah.
pengen udah jadi lurah, pengen jadi camat, itu dunia. Dalam satu hadis, takut dunia, takut sama dunia, makin dikejar, nggak ada ujungnya, makin jauh, betul Pak? Gunung tinggi kan ku daki, lautan ku seberangi, aku tak peduli. Ya, dicari kemana aja tuh dunia. Jadi makanya kalau nyari dunia orangnya habis ya. Dalam hadis Kanjeng Nabi bilang, inna dunya khulwatun. Dunia kelihatan manis, indah, hijau royo-royo, gemah ripah loh, Cinawi, toto tentrem kertora harjo, kelihatannya. Maka kita kejar tuh nggak ada habisnya. Sampai teman saya bilang, ente berlumuran dosa, lu kejar tuh cewek Jabodetabek, lu kumpulin tuh 1000 cewek, 1000 cewek juga tidak akan bisa memuaskan kamu. Berhenti, stop, tobat, ngaji. Siap Ustaz. Nah, cakep. Lebih bagus mantan preman, mantan pendosa, mantan maksiatnya nggak karu-karuan daripada mantan ustaz. Repot kalau mantan ustaz. Jadi mereka brengsek Pak, tukang mabuk. Itu ngaji di saya. Nggak apa-apa, stop. Kamu udah ke Pangandaran, Sukabumi, Cianjur, Bogor, cewek udah berapa ribu cewek loh. Udah tobat sekarang. Iya Ustaz. Dilihat mau tobat memang ekonominya lagi susah, lagi diuji. Kadang iman itu lagi kayak begitu. Nah makanya dunia itu Bapak memang penting juga, tetapi bukan segala-galanya. Terkadang kita melihat rumput tetangga nampak lebih hijau. Ya Pak ya? Kayaknya cantik. Jadi kayak nggak ada puasnya. Kita udah punya cantik, melihat orang yang cantik lain lagi pengen. Itu dunia itu Pak. Orangnya NTE Pak. Mau dikejar kemana saja. Termasuk kekayaan. Kita udah punya mobil 3, pengen 4, kontrakan sudah 10 pintu, pengen 20 pintu, sudah 20 pengen 50 pintu. Betul apa betul Pak? Nggak ada habisnya. Mana habis Ustaz? Sudah jadi menteri saja duitnya udah miliaran, bahkan triliunan itu investasi menteri. Masih pengen jadi apa? Mosok Bapak Rahul wis jadi menteri aja pengen jadi presiden. Ada banget. Ya, inilah tahun politik dan kita nggak usah bahas politik. Saya tidak bicara personal. Itulah dunia. Sudah jadi eselon 3, pengen eselon 2, eselon 2, pengen eselon 1, eselon 1 pengen jadi menteri. Kemana? Nggak ada ujungnya Bapak. Maka bekalilah kita dengan yang 5 tadi. Kita takwa kepada Allah, dijaga sholat 5 waktunya, puasa dijalani, zakat dibayar, taat kepada pemimpin yang baik, yang tidak zalim, pastilah kita masuk surga.